Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-soliha? Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Mutmainah. Hari ini kita akan belajar Thaqafah Islam. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah dari sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Ya, pasti sudah tahu ya, sudah pernah dengar ya, siapa sih Umar bin Khattab itu ya. Umar bin Khattab pertama kali sebelum masuk Islam. Nah, kita akan bercerita tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat Umar belum masuk Islam, Umar itu bertubuh kekar ya, tubuhnya kekar. Kemudian suaranya gede, lantang. Kemudian sebelum Umar masuk Islam itu berwatak kasar, berwatak tegas, berwatak berani. Tidak ada yang melawan, tidak berani melawan Umar bin Khattab. Apalagi dengan pedangnya, pedang Umar bin Khattab itu sangat terkenal tajam dan berani Umar dengan siapapun. Bahkan penduduk kota Mekah itu sangat takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Umar bin Khattab hendak pergi menemui Rasulullah. Ngapain? Maka pergilah Umar bin Khattab menuju ke rumah Rasulullah. Umar bin Khattab membawa pedangnya ya, dengan gagah berani menemui Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar ingin menghabisi Rasulullah karena Umar tidak senang pada sebelum masuk Islam, tidak senang dengan agama Rasulullah. Maka ketika berjalan tak di tengah jalan Umar bin Khattab bertemu dengan Abdullah. Wahai Umar, kata Abdullah, mau kemana engkau wahai Umar? Umar menjawab, aku hendak bertemu dengan Rasulullah, aku hendak ingin membunuh Rasulullah. Kemudian Abdullah menjawab, sungguh ada yang lebih mengagetkan daripada itu semua. Pada saat ini adikmu dan iparmu telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Hah? Kaget Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak jadi menemui Rasulullah dan menghabisi Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab pulang menemui adiknya Fatimah. Berjalan dengan gagah beraninya Umar. Kemudian Umar mendengar ada bacaan Al-Quran di rumah Fatimah. Kemudian dengan marah Umar mengetuk pintu Fatimah. Tok 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 tok. Nah, di dalam rumah Fatimah, adiknya Umar, ada suaminya dan ada guru ngajinya, yaitu Khobab. Mendengar itu, Khobab langsung bersembunyi di balik rumah dari Fatimah. Kemudian dibuka pintu, cekrek. Umar masuk. Apa yang kalian baca dan apa yang tadi aku dengar? Tidak ada bacaan apa-apa. Kami hanya mengobrol biasa, Umar, kata Fatimah. Tidak, tadi aku telah mendengar bacaan dari sesuatu yang berbeda. Tidak, kami hanya mengobrol, kata Fatimah. Kemudian Umar marah. Apa itu yang kamu sembunyikan? Aku ingin melihatnya. Tidak, kata si Fatimah, menyembunyikan mushaf Al-Quran. Kemudian Umar marah.
Umar menendang suami Fatimah. Tol, jatuh plak. Apa yang terjadi? Berdarah-darah suaminya Fatimah. Kemudian Fatimah menolongi suaminya. Tak lama itu Fatimah mengatakan, wahai Umar, ya, jika dalam agama ini ada kebenaran, sungguh aku bersaksi bahwa Allah itu sebagai Tuhanku dan Rasulullah itu sebagai Nabi Muhammad itu sebagai Rasulku. Maka tambah marah lagi Umar, maka ditamparlah Fatimah. Tak, berdarah lagi muka Fatimah, jatuhlah tersungkur Fatimah. Kemudian Umar merasa iba dan kasihan melihat adiknya berdarah. Maka Umar terketuk hatinya. Aku ingin sekali melihat mushaf itu. Fatimah bilang, tidak, engkau dalam keadaan bernajis. Engkau tidak boleh membuka mushaf ini, karena mushaf ini hanya dibuka pada orang-orang yang suci. Kalau engkau ingin membukanya, maka mandilah dulu. Maka Umar kemudian mandi mengikuti apa kata adiknya Fatimah. Akhirnya Umar pun mandi. Setelah itu Khabbab keluar dari sembunyinya. Wahai Umar, sungguh Rasulullah telah berdoa kepada Allah di hari Kamis lalu bahwa Rasulullah menginginkan antara engkau Umar atau Abu Jahal masuk Islam. Maka kemudian Umar membaca lembaran Bismillahirrahmanirrahim, Toha. Masya Allah, Umar berkata, betapa indahnya ayat-ayat ini, betapa agungnya ayat-ayat ini. Kemudian Umar membaca lanjutan dari surat At-Toha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. At-Toha ayat 14. Kemudian Umar berkata, tunjukkan di mana Muhammad. Mendengar perkataan Umar, Khabbab langsung mengajak ke rumah Muhammad. Nah, kemudian ditunjukkanlah rumah Muhammad. Tak, 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 tak. Umar datang dengan pedangnya. Kemudian di rumah Nabi Muhammad ada seorang sahabat yang melihat mengintip dari balik pintu. Telah datang Umar dengan pedangnya. Maka kata Rasulullah, bila dia hendak kesini untuk berbuat baik, maka kita terima. Jika dia tak berbuat jahat, maka kita akan bunuh dia dengan pedangnya itu. Kemudian Hamzah membuka pintu, cekrek. Hendak apa wahai Umar kau datang ke sini? Kata si Hamzah, aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka Umar bin Khattab menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, hendak apa engkau kesini wahai Umar? Maka Umar berkata, aku bersaksi bahwa Allah itu Tuhanku dan engkau Muhammad adalah Rasulullah. Masya Allah. Maka sejak itulah Umar bin Khattab masuk Islam. Kemudian Rasulullah sangat senang karena doanya dikabulkan oleh Allah. Umar bin Khattab masuk Islam.
Kemudian apa yang terjadi? Gempar. Orang-orang musyrik, orang-orang Mekah gempar mendengar bahwa Umar bin Khattab telah masuk Islam. Ya, sedangkan kaum muslimin dengan sukacita ya mengucapkan takbir Allahu Akbar. Umar telah masuk Islam, Masya Allah. Dan ternyata Umar bin Khattab juga beliau pernah menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin setelah Abu Bakar meninggal dunia. Selama memimpin sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab itu seorang yang adil, seorang yang tidak berani menzolimi rakyatnya, tidak berani tidak berlaku adil kepada rakyatnya. Umar sangat sayang kepada rakyatnya, Umar sangat adil kepada rakyatnya, sehingga Umar dicintai rakyatnya. Masya Allah, barokallah ya. Semoga kita solih-solihah bisa meneladani Umar bin Khattab ya, bisa mencontoh sikap dari Umar bin Khattab, berani membela Allah, berani membela Rasulullah. Maka Umar itu sangat ditakutin oleh siapapun ya. Setelah masuk Islam, Umar itu sangat lembut hatinya, sangat pengasih dan pemaaf, dan dia sangat menyayangi umat Islam. Masya Allah ya. Semoga kita bisa mencontoh seperti Umar ya, bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Umar. Masya Allah, barakallah solih-solihah. Ustazah cukupkan ya kisah dari Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi nanti di kisah-kisah atau di cerita selanjutnya. Barakallah. Ustazah cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah solih-solihah. Terima